Senang sekali hari ini Minggu 14 September 2025 kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih ada di dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan lihat beberapa foto terlebih dahulu. Karena kemarin kita baru selesai mengadakan baptisan air ya. Ya, ada beberapa saudara kita yang dibaptis, ada 7 orang. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang dibaptis, dan kemudian yang melakukan baptisan yaitu Bapak Denny Kwe. Saya memimpin doa, tapi Bapak Denny Kwe membantu saya untuk membaptis saudara dan saudari yang ambil bagian menyerahkan diri kepada Yesus. Mengapa dibantu oleh Bapak Denny Kwe? Karena sampai hari ini saya belum boleh mengangkat beban yang terlalu berat. Ya, memang kemarin nggak ditimbang sih ini beratnya berapa ya, tapi saya percaya semuanya lebih daripada 10 pound ya. Selamat kepada saudara dan saudari yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Salah satunya ada Ibu Mary. Ya, kemudian ada Teresa di belakang. Ya, dan juga ada Rexley, ada Evelyn, ada Kathleen, ada Dominic, dan juga ada Gerard. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa tema gereja kita sepanjang tahun 2025 adalah Future Foresight. Bersama saya ucapkan Future Foresight. 2, 3, Future Foresight. Sejak awal tahun kita sudah dipersiapkan untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Hari-hari ke depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dari bulan ke bulan, kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan, itu akan menuntun kita supaya kita bisa mengakhiri tahun 2025 dengan finishing well, dengan finishing strong. Sebab kita percaya bahwa kehendak Tuhan adalah rencana Tuhan buat setiap kita hidupnya mengalami kemenangan. Roma pasal 8 ayat 37 berkata, oleh karena Yesuslah maka kita bukan lagi disebut pemenang tapi lebih daripada orang-orang yang menang. Kita tahu situasi dunia terkini Bapak Ibu sekalian, baik itu yang terjadi di Amerika Serikat beberapa hari yang lalu. Evangelis Charlie Kirk ya, itu yang seorang YouTuber, seorang yang cinta akan Tuhan, kemudian ditembak mati. Belum lagi kerusuhan di negara-negara baik yang ada di Rusia ke Ukraina yang belum selesai sampai hari ini, belum lagi yang ada di Nepal. Katanya yang di Nepal itu meniru demo-demo yang ada di Indonesia. Dan sekarang yang di Indonesia sedang ketakutan apa yang terjadi di Nepal jangan sampai terjadi di Indonesia. Maka itu kita perlu sekali untuk melakukan firman Tuhan, di mana Alkitab berkata Tuhan mau agar supaya setiap kita berdoa untuk kesejahteraan kota dan negeri di mana Tuhan tempatkan. Kalau kita ditempatkan di New York, percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan sedang mempercayakan kepada kita untuk kita terus berdoa buat kota New York dan juga buat Amerika Serikat. Jangan kemudian merasa kita sebagai orang Asia, orang Indonesia, minoritas, kemudian doa-doa kita nggak ada artinya. No, Alkitab dengan jelas berkata bahwa apa yang kita doakan, bila kita doakan dengan yakin, maka akan sangat besar kuasanya. Oleh karena keberadaan kita, oleh karena doa-doa kita dari kota ini, percayalah Amerika, New York, bahkan kita berdoa untuk Indonesia. Maka kota-kota dan negeri di mana kita tinggal dan keluarga kita tinggal akan dilawat dan mengalami kesejahteraan daripada Tuhan. Itulah yang disebut dengan future foresight. Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita, tapi kita perlu mempersiapkan diri sedemikian rupa. Maka itu pada bulan September, subtema dari gereja BMC adalah stay relevant, yaitu terus
mengikuti zaman. Bersama saya ucapkan terus mengikuti zaman. 23, terus mengikuti zaman. Lebih keras lagi 23, terus mengikuti zaman. Ayat emasnya untuk bulan September ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca berulang-ulang di rumah. Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-17. Bagus banget isinya. Ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Bersama saya ucapkan terus menerus diperbaharui. 23, terus menerus diperbaharui. Lebih keras lagi 23, terus menerus diperbaharui. Untuk kita dapat stay relevan, untuk kita terus mengikuti zaman, maka setiap kita wajib untuk terus diperbaharui. Ayat ini berkata yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Apa arti dari ayat yang ke-10 ini? Tuhan mau agar kita dari waktu ke waktu lebih memahami dan lebih mengenal Kristus lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya akhirnya hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan pencipta langit, bumi, dan semesta alam ini. Bukankah itu memang rencana Tuhan waktu Tuhan menciptakan kita sebagai umat manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, hari ini saya beri judul renungan saya yaitu relevan dan berdampak. Ayo ucapkan bersama-sama 23, relevan dan berdampak. Sekali lagi 23, relevan dan berdampak. Waktu 17 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2008, saya datang ke Amerika Serikat dan handphone saya adalah Nokia tipe komunikator. Ya, waktu itu tipe ini adalah tipe yang cukup keren di Indonesia, Bapak Ibu sekalian ya. Saya lupa serinya, tapi keren banget sehingga ada beberapa jemaat yang waktu itu dia lihat, "Wih, pastor, handphonenya keren banget," dan mereka sengaja membelinya. Ternyata di pasaran sudah tidak ada, tapi kemudian saya ingat betul bisa mendapatkan handphone itu dari negara lain. Harganya kurang lebih waktu itu juga sudah tidak mahal, sekitar 300 atau 400 dolar. Hari ini yang namanya Nokia hampir-hampir tidak terdengar. Ya, kenapa? Karena Nokia tidak mau mengikuti perubahan, tidak mau terus-menerus berubah. Sehingga kemudian ketinggalan dengan yang namanya smartphone yang berbasis iOS atau Android, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan stay relevan? Stay relevan itu adalah kemampuan untuk tetap berguna dan berdampak di tengah keadaan yang selalu berubah atau terus-menerus berubah tanpa kehilangan identitas inti. Itulah yang disebut dengan stay relevan. Ada 4 komponen utama agar supaya bisa tetap stay relevan. Yaitu yang pertama, harus tetap berarti. Yang kedua, fleksibel dan adaptif, dan yang ketiga memegang nilai inti, dan yang keempat memberi dampak yang nyata. Satu kali seorang teman yang bekerja sebagai sushi chef ya, dia bercerita sama saya, "Coba pastor tebak ini berapa harga pisau untuk potong daging salmon, berapa harga pisau ini yang dipakai untuk membuat sushi ya." Nah, Ibu Yongki ini punya banyak pisau di rumah dan harganya rata-rata kurang dari $10 ya.
belinya di rumah di mana supermarket Cina itu Bapak Ibu sekalian ya. Maka kemudian ketika teman ini tanya ya, berapa harganya ya? Ya saya bilang ya berapa ya, $10 atau $15. Wih, teman ini ketawa ngakak ya. Dan dia menyebutkan sebuah angka yang bunyinya ribuan. Saya bilang, "Hah? Ada pisau harganya ribuan?" "Oh iya, ini harganya ribuan, Pastor." Ya, dia bilang, "Ini adalah peninggalan dari engkong saya." Jadi engkong saya itu beberapa tahun yang lampau pekerjaannya juga sushi chef. Dan kemudian diturunkan kepada papa saya. Dan sekarang pisau ini diberikan kepada saya. Dan pisau ini tetap relevan. Kenapa? Karena pisau ini dirawat dengan baik, diasah dan tetap tajam. Itulah yang disebut dengan stay relevan ya. Zaman saya kecil saya tinggal di desa Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat ketika senja tiba, maka papa saya mengeluarkan lampu yang namanya strongking ya. Ada beberapa orang yang tahu lampu strongking? Ya, tahu ya. Ya, yang tahu Ibu Mary karena usianya kurang lebih sama ya. Yang anak-anak muda lampu apa itu ya kan? Kemudian lampunya dikeluarkan, dipompa sama papa saya dan kemudian lama-lama jadi terang banget ya. Nanti kalau udah beberapa jam mulai redup, diturunkan lagi, dipompa lagi jadi terang ya. Kadang-kadang juga pakai lampu tempel, yaitu pakai minyak tanah sehingga akibatnya temboknya jadi hitam Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini dengan perkembangan teknologi, lampu memakai listrik atau juga ada yang memakai tenaga matahari. Sistemnya udah berkembang pesat dengan sistem yang terakhir ini yang saya tahu LED. Lampunya terang banget tapi sama sekali tidak menimbulkan panas. Kalau disentuh juga nggak ada panas yang keluar ya. Nah, yang namanya lampu Bapak Ibu sekalian itu yang disebut stay relevan. Zaman dulu dipakai untuk penerangan, zaman ini lampu itu juga dipakai untuk penerangan. Garam. Mama saya dulu seringkali minta saya untuk pergi ke toko sebelah membeli garam ya. Garam itu bentuknya kotak-kotak, balok kurang lebih sekian Bapak Ibu sekalian, agak tebal. Nah, sampai di rumah dipecahkan oleh mama saya dan kemudian ditumbuk-tumbuk agak halus dan dijadikan bumbu untuk masakan, untuk memberi rasa dan mengawetkan barang. Hari ini garam kemasannya berbeda, tapi fungsinya tetap sama, memberikan rasa dan stay relevan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dunia dan juga untuk menjadi terang dunia. Apa artinya terang dunia? Terang, ya lampu ini tempatnya agak jauh dari kita, tapi lampu ini bisa memberikan penerangan kepada kita yang di bawahnya atau di tempat yang agak berjauhan. Sedangkan garam itu memberikan dampak, memberikan rasa kepada sesuatu yang dekat. Dalam hal ini sayur, makanan, dan lain sebagainya. Artinya agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang stay relevan Bapak Ibu sekalian, maka kita itu harus menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Baik itu dimulai dari keluarga, di gereja, bahkan di marketplace. Orang-orang yang ada di sekitar kita harus merasakan garam yang ada di dalam hidup kita. Artinya dimanapun kita berada, Kristus Yesus biarlah dimuliakan dari hidup kita. Orang-orang bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Terang dari jauh. Orang-orang dari jauh pun harus mendengar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang militan. Amin. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian agar kita
kita tetap relevan di setiap aspek kehidupan kita, baik keluarga, pekerjaan, kerohanian, maupun di mana Tuhan mau tempatkan kita, maka di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, Tuhan mau agar kita mematikan dan membuang segala sesuatu yang duniawi dan kotor. Sekali lagi, yang pertama, agar supaya kita stay relevan Bapak Ibu sekalian dan hidup kita memberikan dampak, maka kita harus mematikan dan membuang segala sesuatu yang duniawi dan kotor. Mari kita lihat dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-5, dikatakan begini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Perhatikan kata matikanlah. Apa yang harus dimatikan? Yaitu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi yang mana yang harus dimatikan? Yaitu yang ada di dalam diri kita. Bukan di dalam diri orang lain. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Karena ada orang yang suka cari kesalahan orang. Ada orang yang kepengennya mematikan segala sesuatu yang duniawi yang ada pada orang lain tanpa dia berkaca tentang dirinya sendiri. Ini tidak boleh terjadi buat setiap kita yang ada di tempat ini. Amin. Perhatikan ayat ini baik-baik bahwa Tuhan mau agar kita mematikan segala sesuatu yang duniawi yang ada di dalam diri kita. Bukan yang ada pada istri kita. Bukan ada yang di orang tua kita. Bukan yang ada di antara kita. Tapi sekali lagi, yang harus dimatikan adalah segala sesuatu yang duniawi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dr. Edwin Loiskull, tokoh kegerakan pria sejati, dia mengajarkan begini, kalau kamu kepingin melihat yang namanya perubahan terjadi, maka kamulah yang pertama-tama harus berubah. Seringkali kita kepingin orang lain berubah terlebih dahulu. Di sini dikatakan segala sesuatu yang duniawi itu yang disebut dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi segala sesuatu yang duniawi itu dimulai ketika kita menjadi penyembah berhala. Artinya apa? Ketika kita tidak menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya, artinya kita sedang menyembah berhala. Waktu kita tidak menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita, maka timbullah yang namanya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ayat yang ke-6 berkata semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Jadi orang yang tidak menomorsatukan Tuhan, hidupnya penuh dengan segala sesuatu yang duniawi, itu akan mendatangkan murka Allah. Ayat yang ke-7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Bersama saya ucapkan buanglah. 2, 3, buanglah. Ya, bukan sebagian, tapi buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini bicara tentang respon kita masing-masing. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena daripadanya lah timbul
kehidupan. Dimulai dari dalam hati, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa jaga hatinya orang. Kita nggak bisa jaga mulutnya orang. Kita nggak bisa jaga perbuatan orang. Alkitab bilang yang harus kita jaga adalah diri kita. Yang harus kita perhatikan adalah respon kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan nggak mau kita marah. Kita boleh marah, ya. Tapi Alkitab dengan jelas mengajarkan kita kalau kita marah itu harus segera diselesaikan sebelum matahari terbenam. Sebab kalau tidak itu akan membawa kepada dosa. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam fitnah dan kata-kata kotor itu keluar dari mulut kita. Sebagai orang-orang percaya, Alkitab mengajarkan biarlah dari mulut kita itu keluar kata-kata yang mendatangkan kasih karunia bagi orang yang mendengarnya. Bila orang yang mendengar perkataan kita, mereka boleh merasakan damai sejahtera, hidupnya dikuatkan, dibangkitkan dan makin dekat kepada Tuhan. Alkitab bilang jangan sampai dari mulut kita keluar fitnah. Saya menemukan begini Bapak Ibu sekalian, orang yang suka mengeluarkan kata-kata kotor dari dalam mulutnya, itu karena di hatinya penuh dengan kekotoran. Orang yang suka memfitnah orang lain, itu sesungguhnya orang ini sedang mengalihkan kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga lawan bicaranya tidak fokus kepada dirinya, tapi fokus kepada orang lain. Ini tidak boleh terjadi di antara kita. Nah, firman Tuhan tadi dengan jelas memakai kata matikanlah dan buanglah. Ini adalah perintah Tuhan. Bersama saya ucapkan perintah Tuhan. 2, 3, perintah Tuhan. Kalau kita mau stay relevan, hidup kita berdampak Bapak Ibu sekalian. Maka yang pertama kita harus mau mematikan segala sesuatu yang duniawi yang ada di dalam diri kita. Dan kemudian membuangnya. Sebab kalau tidak dibuang segala sesuatu yang kotor itu akan menyebabkan dan menimbulkan yang namanya penyakit. Ya. Jadi bagaimana cara mematikan dan membuang dosa? Ingat, gereja kita tidak menganut aliran hyper grace, sekali selamat itu tetap selamat. No, gereja kita tidak menganut aliran seperti itu. Gereja kita menganut bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Gereja kita percaya bahwa upah dosa itu adalah maut. Kita percaya seperti yang ditulis di dalam kitab Matius, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Adalah kehendak Tuhan kita hidup di dalam kekudusan. Adalah kehendak Tuhan kita hidup di dalam kebenaran. Dan bukti kita mencintai dan mengasihi Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga berkata, yaitu kita melakukan segala perintahnya, bukan sebagian perintahnya. Saya ingat sampai hari ini dan sering kali saya ucapkan, ada seorang ibu yang dia punya 2 orang anak laki-laki yang lucu, yang manis sekali. Setiap pagi dia berkata begini kepada mamanya, "Mama, I love you, I love you." Dan 2 anak ini berebutan kakak beradik untuk saling mendahului mengatakan I love you kepada mamanya. Satu kali mamanya bilang begini, "Nak, buktikan kalau kamu itu benar-benar mencintai mama." Kemudian 2 anak ini tanya, "Apa yang harus dibuktikan, Ma?" "Buktinya kalau kamu mencintai mama, kamu harus obey kepada mama. Demikian juga kalau kita berkata aku cinta kepadamu Tuhan, maka kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Dalam hal ini,
matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Dan segala sesuatu yang duniawi itu timbul karena kita tidak menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dan setelah dimatikan, kita harus buang jauh-jauh. Jadi caranya gimana? Untuk mematikan dosa yang ada di dalam diri kita. Ya, sebelum dilanjutkan, ada beberapa teman yang hari-hari ini melakukan yang namanya kemo. Ya, saya tanya, untuk apa di kemo? Iya pastor, agar supaya penyakit kanker saya ini mati sampai ke akar-akarnya. Ya. Nah, bagaimana cara mematikan dosa? Cara mematikan dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata kita harus datang kepada Tuhan, menyadari dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni dosa dan kesalahan yang kita akui. Yang kedua, cara mematikan dosa, jangan pernah dosa itu diberi makan. Ya, cara mematikan dosa yaitu ganti kita memberikan makan manusia rohani kita dengan firman Tuhan. Dengan merenungkan firman Tuhan dan kemudian melakukan dengan setia. Dengan berdoa. Kemudian ada di dalam komunitas orang yang percaya. Tadi malam kebiasaan kami sekeluarga setiap Sabtu malam itu mengikuti live streaming dari ibadah yang ada di Indonesia. Salah satu pembicara favorit saya adalah Pastor Juan Mogi, dan yang kedua adalah Pastor Sukirno Tarjadi, gembala dari GBI Putra yang mana secara rutin kita undang untuk mengajar kita di acara Worship from Home setiap Kamis jam 8 malam ya. 2 Kamis lagi nanti Pak Sukirno juga akan melayani kita di acara Worship from Home ini. Nah, Pak Sukirno tadi malam dia bilang begini, berdasarkan data-data yang kemudian dipublikasikan, salah satunya dia tampilkan koran dari Newsweek, berita dari Newsweek, di mana ada seorang profesor itu penasehat daripada Presiden Obama, mengadakan sebuah riset bahwa ternyata orang yang rajin beribadah, ya itu yang pertama, itu umurnya bisa bertambah 3 tahun. Wow, kemudian saya bilang sama istri saya, nanti kalau satu kali ada upacara penghiburan, kemudian yang meninggal dunia umur 83, saya akan bilang begini, semestinya bapak atau ibu ini sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Tapi karena bapak dan ibu ini rajin beribadah, maka dia baru meninggal umur 83. Ya. Dan kemudian Pak Sukirno dia bilang begini, bahwa ternyata berdasarkan riset, dia tampilkan beberapa hasil riset Bapak Ibu sekalian. Orang yang rajin beribadah itu ternyata didapati mereka mengalami kesejahteraan 10% lebih banyak daripada rata-rata Bapak Ibu sekalian. Bahkan dikatakan negara komunis Cina itu, mengapa Cina begitu maju? Karena banyak orang nggak tahu ternyata perkembangan kekristenan di negara Cina itu begitu pesat. Maka itu menyebabkan kemudian Cina diberkati lebih. Bahkan tahun 2040 diramalkan bahwa Cina akan menjadi negara Kristen terbesar di dunia. Karena diperkirakan ada 600 juta orang akan menjadi orang yang percaya. Mengapa? Karena mereka rajin beribadah. Bagaimana cara mematikan daging? Salah satunya dengan rajin beribadah. Kalau daging ini tidak diberi makan tapi roh yang diberi makan, maka kita akan kuat secara manusia rohani Bapak Ibu sekalian. Nah, hal yang kedua, bagaimana agar supaya kita stay relevan dan hidup ini memberi dampak? Maka yang kedua, kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10.
Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sesungguhnya menanggalkan baju yang kotor itu amat sangat mudah, Bapak Ibu sekalian. Waktu saya selesai operasi jantung koroner, maka pesan pertama yang disampaikan oleh perawat di rumah sakit, kamu setiap hari harus mandi, ya, setiap hari. Suka nggak suka kamu harus mandi. Dan kamu harus ganti pakaian baru, pakaian maksudnya yang sudah dicuci ya, luar dan dalam ya. Itu harus. Kemudian dia jelaskan kenapa harus. Karena kamu baru melakukan operasi besar, yaitu untuk mencegah agar tidak terjadi infeksi ya. Dan saya ikuti dengan disiplin dan rutin ya. Setiap hari saya mandi dan setiap hari ganti pakaian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, setelah keluar dari rumah sakit, setelah operasi jantung koroner, saya mulai olahraga di depan rumah saya ya. Itu pada mulanya cuma 5 menit, naik 10 menit, 20 menit dan kemudian akhirnya pulih saya bisa berolahraga 1 jam lebih. Tapi pesan ini tetap dilakukan, yaitu tiap hari harus mandi dan ganti pakaian ya. Nah, setelah beberapa bulan, sebetulnya malu nih saksi ini ya. Setelah beberapa bulan mulai males mandi Bapak Ibu sekalian ya. Mulai males mandi dan kemudian karena apa? Karena saya pikir kan nggak berkeringat, nggak apa-ngapain pakai mandi-mandi lagi kah. Toh saya kalau nggak mandi seminggu jemaat juga nggak ada yang tahu ya kan. Tapi kemudian ya saya ini kena alergi Bapak Ibu sekalian, alergi polen ya. Waktu saya pelajari alergi polen ya udah 17 tahun nih tinggal di New York, saya baru ngerti Bapak Ibu sekalian salah satu untuk melawan alergi polen yaitu harus rajin mandi dan ganti pakaian. Sekali lagi, buat saudara-saudari kita yang setiap tahun sering alergi, maaf, jangan-jangan Bapak Ibu jarang mandi, tidak suka ganti pakaian ya. Bertobatlah ya. Maka itu kemudian setelah saya ngerti, oh ini yang menyebabkan alergi polen itu karena jarang mandi, enggak suka ganti pakaian. Maka saya mendisiplin lagi rajin mandi dan kemudian ganti pakaian. Menanggalkan pakaian yang kotor itu adalah hal yang sangat mudah. Maka itu Rasul Paulus memakai istilah yang begitu mudah untuk ditangkap ya. Menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Tetapi banyak orang Kristen suka tinggal di dalam manusia yang lama. Kenapa? Memang meninggalkan zona nyaman itu tidak enak Bapak Ibu sekalian. Untuk berubah itu bukan tidak bisa, tapi tidak enak. Kita sering mendengar cerita bagaimana ibu-ibu lebih suka memakai pakaian tidur yang sudah lama, yang banyak bolong-bolongnya, ya, yang sudah lecek, katanya enak dipakai, dingin sekali, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau bahwa manusia baru kita itulah adalah manusia di mana kita bertobat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan.
Tuhan mau supaya kita memulai kebiasaan-kebiasaan baru, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang ada di Alkitab. Ya, saya seringkali sharing, ngobrol sama Kesia, Bapak Ibu sekalian, ya, tentang betapa tidak mudahnya menjadi anak Tuhan. Karena kita terus-menerus harus dengan kemauan yang kuat hidup senada dengan firman Tuhan, hidup senada dengan sorga. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, waktu kita mau menanggalkan manusia lama, maka kita akan bisa meninggalkan semuanya itu. Karena kita tinggal di dunia yang fana ini, yang memberikan banyak contoh kepada kita. Baik melalui sosial media maupun melalui tontonan-tontonan. Di mana mengajarkan kita untuk membalas jahat dengan jahat, untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau ada orang yang berbuat jahat dengan kita, jangan pernah dibalas dengan kebaikan. Itulah yang diajarkan oleh dunia. Sehingga ketika kita mulai mau menerapkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, secara daging itu sakit dan tidak mudah. Tapi bukan artinya tidak bisa. Saking mudahnya Rasul Paulus memberikan istilah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Mengganti baju yang lama dengan baju yang baru. Sekali lagi, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau. Dan yang terakhir, kita harus memakai kasih sebagai tali pengikat kesatuan dan kesempurnaan. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kata kasih di sini berasal dari kata agape. Bersama saya ucapkan agape. 2, 3. Iya. Welcome home untuk Bapak Jenderal Felix Tobing yang baru datang dari Indonesia. Ya, beliau adalah produser film layar lebar Agape, yang mana awal bulan ini ditayangkan di gedung-gedung bioskop yang ada di Indonesia. Ya, saya harap Pak Felix Tobing bisa segera membawanya ke New York, ya, supaya jemaat juga bisa menontonnya. Saya mendengar dari teman-teman di Indonesia, film ini cukup sukses. Dan saya kepingin bulan depan saya bisa menontonnya juga di Indonesia, film Agape. Nanti saya akan foto dan saya kirim ke Pak Tobing bahwa saya udah nonton film Agape ini, ya. Dan salah satu bintang filmnya adalah putra beliau, yaitu Samuel Tobing. Ya, ini berbicara tentang kasih Agape, luar biasa. Pak Felix Tobing mengeluarkan uangnya agar supaya dunia tahu ada yang namanya kasih agape. Ada kasih filia, ada kasih storge, ada kasih eros. Tapi kasih yang tertinggi itu adalah kasih agape.
kasih yang tidak bersyarat. Aku mengasihi dengan kasih walau. Ini Bapak Ibu sekalian mudah untuk diucapkan. Sekali lagi, kasih agape itu mudah untuk diucapkan. Tapi untuk melakukannya dibutuhkan kemauan yang kuat dan pertolongan daripada Roh Kudus. Salah satunya agape, yaitu tidak melakukan yang tidak sopan. Sekali lagi, kasih agape salah satunya 1 Korintus 13 berkata tidak melakukan yang tidak sopan. Kemarin saya sempat pergi sebentar dengan Bapak Andrian, ya, Bapak Adrianto, Papa daripada Naftali, untuk menjemput anak muda yang masih imut-imut, Juan dan Teresa. Ya, coba Juan boleh angkat tangannya. Ya, coba lihat, imut-imut banget saudara ya. Di stasiun kereta dekat rumah. Saya terlambat 1 menit sehingga Juan dan Teresa sudah ada di bawah ya untuk menanti saya. Dan begitu sampai kemudian saya buka jendela, saya bilang halo Juan, halo Teresa. Tapi Pak Adrianto, dia keluar dari mobil, dia turun, dia bukakan pintu untuk Juan dan Teresa. Saya itu seperti orang ditempeleng, Bapak Ibu. Wah. Saya cerita sama Keisha, ya kan anak saya. Tadi Papa malu banget waktu jemput Juan sama Teresa. Kenapa Pak? Iya, Papa nggak turun dari mobil Papa cuman buka jendela, ya kan. Tapi yang turun malah Pak Adrianto. Wih, luar biasa Pak ya. Orang kaya lama itu kayak gitu Pak ya. Beda dengan orang kaya baru, petentang-petenteng, tidak sopan. Orang kirim SMS hari ini, balesnya baru kemarin. Bukan baru kemarin, besoknya ya kan. Itu kan gak sopan banget. Ya, Bapak Ibu sekalian tahu gak? Kita harus mempraktekkan yang namanya kasih agape. Itu perlu belajar, yaitu tidak melakukan yang tidak sopan. Termasuk menjadikan istri kita atau pasangan kita menjadi bahan ketawaan di depan orang. Itu tidak sopan. Amen. Kasih agape bicara tentang kesabaran. Ya, kesabaran itu artinya kita harus tahan uji, long suffering. Long, O-nya banyak ya. Sampai benar-benar long suffering, tahan menderita. Sekali lagi, sampai hari ini saya belajar terus-menerus untuk melakukan kasih agape. Dan itu harus dipraktekkan mulai dari dalam rumah. Maka itu dalam konseling pernikahan selalu saya katakan begini, semoga kamu panjang umur dan bisa hidup lama dengan pasanganmu. Hari ini saya udah hidup lama sama istri saya 44 ya. 41. 41 Bapak Ibu sekalian. Lama enggak? Lama banget saudara. Ya. Bapak Ibu tahu enggak? Bu Yongki ini umurnya bertambah. Makin lama makin tua. Lah saya, ya sama, makin lama makin tua. Bukan Bu Yongki aja makin lama makin tua. Ya. Makin lama Bu Yongki itu makin cranky, ya kan? Saya sama aja, ya kan?
Tapi disitulah saya belajar untuk sabar kepada beliau. Untuk mengasihi. Dan itu nggak bisa dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Ya, jadi kalau saya jengkel banget sama istri saya, ini sebetulnya rahasia ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi saya belai-belai istri saya ya. Jadi sayang mesti tahu kalau lagi belai-belai itu aku lagi marah banget. Tapi saya belai-belai dia, aduh sayang, aku beruntung lo bersyukur punya engkau. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Alkitab bilang kita harus menggunakan kasih agape itu sebagai tali untuk mengikat kesatuan dan kesempurnaan. Kalau kita masih ingat waktu tinggal di Indonesia, ya, bambu-bambu itu diikat jadi satu, kemudian bisa jadi rakit Bapak Ibu sekalian, yang bisa kemudian dinaiki oleh banyak orang dan bermanfaat untuk mengangkat barang dan lain sebagainya. Demikian juga ketika hubungan suami istri, orang tua dan anak diikat dengan kasih agape itu, maka akan memberi dampak kepada orang-orang lain. Orang-orang lain itu bisa melihat Kristus dari kehidupan kita. Ketika hubungan di pekerjaan, di marketplace, di gereja, kita ikat dengan agape itu Bapak Ibu sekalian, maka Alkitab bilang Tuhan dipermuliakan dan akan menarik banyak orang datang kepada Kristus. Jadi rasanya saya udah gak sabar nonton film agape itu Pak Felix. Kalau bisa mungkin bajakannya boleh nggak disetel di sini? Ya supaya kita bisa ngerti Bapak Ibu sekalian, bagaimana menerapkan agape itu. Ya, ternyata kalau kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, menyalipkan daging kita, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan agape itu. Memang tidak enak, tapi bukan artinya tidak bisa. Saya undang pemain musik maju ke depan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita belajar tentang pentingnya hidup yang relevan dan berdampak. Hidup yang terus mengikuti zaman, tetapi tetap berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Berguna, memberi dampak kepada sesama. Di tahun 2025 ini Bapak Ibu sekalian, tahun future foresight. Siap menghadapi masa depan. Ada beberapa hal yang Tuhan mau kita lakukan. Supaya kita tidak usang, supaya kita tidak ketinggalan zaman, supaya kita tidak tertinggal, tetapi tetap berarti dan tetap dipakai Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Yang pertama, kita harus mematikan dan membuang segala sesuatu yang duniawi dan kotor. Dan yang kedua, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan yang ketiga, memakai kasih agape itu sebagai tali pengikat kesatuan dan kesempurnaan.